Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Bang Manza. Nah, di video kali ini saya mengundang narasumber yang punya masalah dengan asam lambung. Dan beliau ini juga walaupun mempunyai asam lambung biasa, tapi juga memicu anxiety, yaitu kecemasan, gelisah, dan ketakutan yang berlebihan. Pembuka ini dari Polres Losmawe. Dia penderita asam lambung. Ini Bang, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya kan? Jadi harus Abang jawab dengan jujur. Jadi biar termotivasi para pejuang yang lagi nonton video kita, gitu. Ya. Oke. Pertanyaan pertama itu Bang, pertama kali Abang terkena penyakit asam lambung ini kapan tuh Bang? Abang jelasin, Bang. Saya pertama kali kena itu asam lambungnya di tahun 2008. 2008. Saya masih dinas di Polres Aceh Singkil itu ya. Sebelum masuk ke Polres Losmawe. 2008 itu Abang terkena asam lambung, ya? Jadi waktu Abang terkena asam lambung itu siapa sih yang mendiagnosa Abang itu? Abang ada pemeriksaan nggak di dokter ataupun Ada pada saat itu begitu badan saya kurus gitu kan. Terus saya terasa sempat kurus juga Bang ya? Kurus, saya mual, muntah gitu, pening, kepala pun agak nyeri akut gitu kan. Itu langsung berobat dengan dokter umum. Terus saya dirujuk untuk ke spesialis bagian dalam. Berarti Abang udah memeriksakan ke spesialis bagian dalam? Udah. Terus dokternya bilang apa Bang? Itu katanya penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung. Terus ya dengan was-was yang berlebihan gitu. Gelisah cemas gitu, pikiran agak kacau gitu kan. Kalau dibilang kena jiwa ada juga gitu. Nah, teman-teman, rupanya penyakit asam lambung ini tidak memandang bulu, siapapun bisa terserang. Ya. Saya sendiri dari bagian kesehatan dan Bapak Polri dari Polres Losmawe juga menderita sama seperti kita. Oke, kita ini akan tujuan kita buat video ini biar kalian termotivasi, dan kita akan nanya-nanya ke narasumber kita cara untuk penyembuhannya, kan, penyebabnya gitu. Jadi kalian nonton video ini sampai habis. Oke. Next, pertanyaan berikutnya Bang. Penyebabnya kenapa Bang? Itu pemicu pertama itu pola hidup saya itu tidak sehat. Pola hidup. Apalagi kalau makannya. Itu makannya apa yang ada itu saya hajar semua. Sikat semua ya Bang. Sikat semua apa yang ada. Itu makan berlebihan, terus cara pola istirahat pun nggak teratur, udah pola makan salah, pola istirahat salah, pokoknya serba salah lah. Berarti itulah. Pola hidupnya buruk lah. Ya, pola hidup itu tidak sehat lah. Faktor pikiran juga nggak? Kalau faktor pikiran itu stres, ada juga sih. Stres apa tuh maksudnya? Stres pikiran, ada pekerjaan, masalah, bukan pekerjaan enggak, itu masalah dari keluarga gitu. Dari keluarga. Iya. Berarti abang kita ini juga punya stres yang cukup tinggi, pola pikirnya yang buruk, makanya memicu asam lambung gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi Bang, sekarang gimana nih Bang? Jadi dari 2008 itu Abang terkena serangan asam lambung, sembuhnya kapan? Tahun berapa? Itu saya sempat mengidap penyakit itu sampai sekitar 3 tahun lebih ya. Wah, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Pokoknya betul-betul sabar lah itu. Intinya harus berjuang gitu. Berjuang, menyerah, ya? Semangat jangan menyerah. Berarti 2008, 2009, 2010 Abang dinyatakan sembuh. Kalau dibilang sembuh mungkinan lebih 2012 kalau nggak salah saya. Berarti berapa ya? 2008, 9, 10, 11, 12, 4 tahun. Hampir 4 tahun guys. Itulah teman-teman, perjuangan orang yang menderita asam lambung itu memang cukup berat. Jadi untuk kalian itu tetap semangat berjuang melawan asam lambung. Terus berjuang ya. Jangan sampai menyerah gitu. Kalau menyerah diambil alih nanti pikiran kita. Jadi kita mikirnya entah kemana-mana gitu ya. Oke, Bang, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi sekarang nih Bang, gimana nih Bang perasaannya? Apa udah enakan, udah jauh membaik, atau masih punya hilang timbul keluhan sensasi? Kalau untuk sekarang ya alhamdulillah ya udah lumayan, bukan lumayan udah jauh membaik. Cuman sekali-sekali misalnya ada nanti perasaan mual lagi, Iya. Terus kalau was-was masih ada, tapi nggak seperti dulu. Kalau dulu bahkan
melamun, duduk sendirian. Kalau duduk rame-rame bisa kumpul sama letting, sama kawan, sama rekan-rekan itu kita gelisah, gak enak, minder sendiri kayak gitu kan. Terus badan kita tuh masih kurus sekali. Pokoknya dulu kalau dibilang tinggal kulit sama tulang aja. Sampai dibilang sama yang kawan-kawan rekan-rekan berjuang terus ya. Jangan kamu berpikir yang itu untuk menyendiri bisa lama-lama bunuh diri kayak gitu. Berarti psikisnya juga kena, psikisnya kena. Psikisnya Parah. ya. Kalau asam lambungnya biasa aja. Dulu Bang, maaf ini dulu pernah nggak berobat misalnya selain dari medis gitu? Ada. Pernah nggak merasa kalau penyakit saya ini kayak diguna-guna ataupun apa? Ada. Gitu. Bahkan kita berobat sampai kalau kita bilang dunia perdukunan kita jalani ya kan. Berarti udah ke dukun juga ya? Ke dukun sudah ada. Pokoknya hal-hal gaib kita percaya gaib itu dan memang ada. Kalau nggak percaya itu lain. Memang ada. Terus kalau berobat ke dukun ada, ke orang-orang pintar pun ada. Ya alhamdulillah sembuh saya itu yaitu pertama kita jumpai memang orang ahli ilmu dari agama, Ustadz ya. Waktu itu dia katanya berobat itu kamu berobat kepada Allah. Bagaimana cara penyembuhannya? Yaitu dekatkan diri kepada Allah. Terus tobat dulu. Ya untuk agama yang lain gitu juga kan ada secara agama yang masing-masing gitu kan. Itulah kunci pertamanya. Terus ada sugesti kita berlebihan itu hilangkan. Ketakutan kita itu, was-was kita itu yang utama yang harus kita lawan. Karena kan asam lambung ini dari diagnosa dokter itu biasa-biasa saja. Yang membuat khawatir kita itulah jiwa kita. Bahkan saya psikis kita, pikiran ya. Ya, ke poli jiwa pun sudah dirujuk. Hampir saya dirujuk ke poli jiwa. Ya alhamdulillah dengan izin Allah. Saya ada orang tua yang mama saya, ibu saya yang mendukung terus. Beliau katakan jangan ke poli jiwa. Sekarang kamu dekatkan diri kepada Allah. Kita cari orang yang betul-betul ada ilmunya, agamanya tinggi. Di situ kamu berobat. Ya alhamdulillah saya jumpa. Untuk agama yang lain pun pasti ada kan. Itu seperti pendeta atau yang lain-lainnya. Ya gitulah intinya kita dekatkan diri kepada Tuhan. Kita hilangkan kecemasan kita itu, dekatkan diri kepada Tuhan. Ya dengan izin Allah pasti kita sembuh. Berarti betul. Berarti teman-teman, itulah cara kita menghadapi asam lambung. Selain menjaga pola makan yang teratur, pola istirahat yang cukup, kita juga menjaga pola pikir kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun agamamu, tetap dekatkan diri kepada Tuhan biar iman kalian meningkat gitu Bang ya. Biar dinaikkan derajat saat kalian lagi berjuang melawan asam lambung ini. Ya. Jadi pengalaman Abang itu berarti cukup lama lah ya Bang ya? Lama sekali. Asam lambung itu ya? Lama sekali. Berarti jadi sekarang Bang udah enakan Bang. Berarti udah enakan, tapi sesekali masih juga sekali-sekali masih ya? kadang pun bandel kan. Gini misalnya tiba-tiba pengen makan yang enak-enak gitu ya, pedas kan. Yang namanya kita manusia kan, kepingin ya. Makan terus, begitu makan terus ya nggak seberapa sih, nggak kayak dulu langsung timbul lagi sensasinya. Ini nggak cuma ada cuman mual, ya udah kita minum obat terus pokoknya nggak seperti dulu lah. Untuk yang kecemasannya pun nggak seperti dulu, udah jauh kali. Bahkan badan saya dulu yang tinggi 165, sekarang waktu kurus itu sekitar 42 kilo. Berarti kurus. Ya dengan izin Allah sekarang ya tinggi 165, berarti masih tetap seperti dulu. Sekarang berat badannya alhamdulillah ya 70 kilo. Alhamdulillah, berarti sudah. Yang intinya kita dekatkan sama, terus yang utama tuh udah dekatkan diri kepada yang puasa. Yang kedua kita cari kawan yang soleh, yang kita mendukung kita juga. Untuk istilahnya ada tempat curhat yang itu dia kasih semangat. Berarti kita harus mencari lingkungan yang baik juga untuk kita, karena itu juga sangat mempengaruhi psikis kita. Jadi pola pikir kita bisa dibantu, bisa disemangatkan oleh teman-teman ataupun keluarga kita Bang ya. Ya betul. Ya mantap kali memang ya. Jadi Bang, cara sembuhnya nih Abang gimana sih, berobat gimana aja? Coba Abang jelasin dari 2008 itu sampai 2012 Abang berobatnya kemana-mana aja, bagaimana sampai akhirnya Abang merasa membaik sampai saat ini. Cara berobat saya itu yaitu pertama yang saya bilang tadi, keimanan kita kan, kawan sama orang soleh, kita belajar sama orang itu tentang ilmu agama, kita dekat untuk menghilangkan kecemasan kita. Terus kalau obat dari dokter medis saya berobat juga, terus obat herbal saya konsumsikan juga. Obat herbal apa tuh Bang? Obat herbal seperti saya madu, ada kunyitnya juga.
Terus Caranya gimana caranya Abang buat itu madu punya itu gimana sih Abang? Kalau madu itu kalau di kita ya. Iya, biar teman-teman kita juga tahu bisa dipraktekkan gitu. Kalau madu ya saya minum waktu itu saya ambil air segelas segini, air nggak hangat biasa saja. Terus saya campur 3 sendok madu, saya kasih kunyit setengah sendok aja. Saya pakai gula aren, supaya kan gula kita tuh nggak rendah kali nanti turunnya. Udah saya kacau aja, saya aduk tuh. Nggak pakai sendok besi, tetap menggunakan sendok plastik. Betul. Kalau kita pakai sendok besi, itu khasiatnya menurun, khasiat obatnya. Terus untuk obat herbal, itu menurut keyakinan apa? Terus itulah saya minum konsumsikan terus. Yang intinya itu Abang minum sehari berapa kali? Sehari 3 kali. Sebelum makan atau sesudah? Ada sesudah makan, ada sebelum makan. Berarti, ada cara gini. Ada juga saya pernah sebelum makan nggak tahan. Saya. Tapi begitu kira-kira dah yang mendingan, saya konsumsikan itu sebelum makan. Oh iya. Berarti pertama itu coba-coba dulu sesudah makan gitu. Nanti kalau udah enakan baru sebelum makan. Oke. Berarti coba kalian tes guys, coba kalian dengar lagi videonya dari berulang-ulang biar kalian tahu caranya, cara buatnya gimana, cara konsumsinya gimana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, ya. Oke, jadi Bang, di luar sana kan banyak tuh teman-teman kita yang lagi berjuang melawan asam lambung ini kan. Memang penyakit ini sangat meresahkan, ya kan. Gimana sih pesan-pesan untuk teman-teman kita yang di luar sana biar mereka lebih semangat, lebih termotivasi untuk sembuh? Nah, yang intinya dari kita sendiri ya guys ya, semua kawan-kawan berjuang, tetap semangat, terus jangan pernah menyendiri. Apa yang kita takuti itu yang harus kita lawan pertama kali. Iya. Berarti berjuang, tetap jangan putus asa. Gitu. Berarti intinya kita harus melawan anxiety-nya. Betul. Anxiety kalau bahasa Inggrisnya gitu. Berarti kita harus melawan pola pikir kita dulu yang buruk. Jadi kita mengubah pola pikir kita agar pola pikir kita nggak lari kemana-mana gitu guys. Ya teman-teman ya. Jadi pesan-pesannya gimana nih Bang? Pesan-pesan yang sangat biar termotivasi untuk teman-teman. Selain harus menjaga pola pikir, pola makan, pola istirahat, itu apa sih Bang yang harus mereka lakukan biar mereka lebih cepat sembuh gitu? Yang pertama itu yaitu pertama dari pola kita hidup, yaitu pola makan kita, pola istirahat kita, terus itu kejiwaan kita. Itu lebih utama. Pola pikir kita, psikis kita ya, harus kita betul-betul kita jaga. Harus kita hilangkan pikiran-pikiran yang jelek itu, kita hilangkan. Kalau dia udah masuk atau mengatakan apa-apa itu jangan kita dengarkan, kita abaikan saja. Yaitu kita cari kawan, cari kawan, apalagi kita cari kawan yang soleh. Cari kawan yang baik, dia mendukung kita, menjaga kita, mau kawan, mau keluarga, mau siapapun itu boleh. Karena yang utama itu psikis kita tetap harus kita jaga. Kalau kita sudah jaga, makan pun enak, tidur pun enak. Itu. Oke, itu aja guys kesan dan pesan dari Bang Bukhari yang mantan penderita asam lambung juga kayak kita dari 2008 loh. Cukup lama masa penyembuhannya dari 2008, 9, 10, 11, 12. Nah gitu. Tapi yang intinya kalian harus bersabar ya. Bukan berarti kalian itu lama juga sembuh. Mudah-mudahan sih kalian bisa sembuh lebih cepat dari pengalaman Bang Bukhari dan pengalaman saya. Oke, jadi jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube saya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.